العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى دال العنا وفالهنا ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفانا. حين نقرأ السلام على الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kurang semangat ya teman-teman ya. Coba tes dulu ya yang Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, baik nikmat jasmani serta rohani, nikmat memeluk agama Islam, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi, di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kota Palembang. Salawat bertangkaikan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan pertolongan serta syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian majelis 1 cinta, brother and sister yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada tahu belum majelis 1 cinta itu apa? Sudah ada yang tahu? Masya Allah belum ya. Majelis 1 cinta itu adalah majelis berkumpulnya anak-anak muda setiap malam minggu ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, kalau ada waktu kosong ya setiap malam minggu, kami persilakan hadir di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, karena kami senantiasa mengadakan kajian di
Masjid Baitul Aman Bank Raya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Andre Al-Fakir Al-Muftisani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah semua teman-teman yang sudah membuka Al-Qur'annya, buka surah Al-Mulk ayat 1 sampai 30 kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينشركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Andre Al-Fakir Al-Pinturi. Semoga kita semua yang membaca serta memperdengarkan ayat Al-Quran atau ayat suci Al-Quran pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu kata sambutan kepada yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, kepada Bapak Dr. Haji Najib Asmani, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, walaupun beliau ini masih muda ya, tapi ilmunya luar biasa. Kak Suhe. Ada dua sini, bahasa Pagaralam Suhe, bahasa Pagagan Suhe. Bahasa Sekayu, ganteng beliau ini ya, sangat simpatik. Yang juga kita hormati Ustadz Reno, beliau ini motivator kita, sudah berkelana ke berbagai provinsi di Sumatera, di Indonesia ya, luar biasa beliau ini. Dan juga pada tim Majelis Satu Cinta. Satu cinta, cintanya utuh kalau satu cinta aja. Nggak boleh berbagi. Para ikhwan, ahwatnya yang cantik-cantik, yang soleha ya, ikhwannya juga yang soleha, yang ganteng ya. Para pengurus masjid ya, tidak ada ya. Saya sendiri, kita alhamdulillah pada malam hari ini atas inisiatif dari Ustadz Reno Anugrah sudah bisa mengajak dari Kak Sohe. Kak Sohe ini sudah pernah juga ke Masjid Baitur Rahman ini ya. Tentu beliau ini sangat dikenal, terutama di berbagai platform medsos ya, luar biasa. Kami juga walaupun sudah senior, kami masjid ini juga masjid medsos Ustadz ya, Kak Sohe. Kita bangun masjid ini dengan medsos, tidak pernah datang pada orang, cuma berkomunikasi melalui medsos lengkap. Podcastnya menurut saya, menurut kita ya, yang terbaik bahkan di Sumatera, kalah Masjid Baitur Rahman Aceh aktif ya. Pada malam hari ini juga di posting di Aku Mataku ya, Aku Mataku TV. Aku Mataku TV itu artinya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Aku Mataku. Saya sebetulnya beliau ini adalah trainernya PPA, Pola Pertolongan Allah SWT. Bagi anak-anak remaja ini sangat penting, Kak Sohe. Karena biasanya egonya kuat. Semuanya pekerjaan saya. Kalau kita sejak dini
untuk mengharapkan pertolongan Allah, insya Allah. Mencari jodoh juga dengan pertolongan Allah. Karena bala jodoh rezeki itu sudah 50.000 tahun ya. 50.000 tahun ya sudah ditentukan Allah. Jadi tinggal kita menjalani saja. Yang ada jodohnya 1 atau 2, ada yang poligami, maaf ya, ada yang poliganti, bisa saja ya. Semuanya sudah ketentuan Allah. Kalau kita merujuk pada ketentuan Allah, hidup ini tenang ya. Jadi saya kira sangat tepat pada malam hari ini Kak Suhe memberikan kepada anak-anak remaja ini dengan pola pertolongan Allah. Allah itu dunia ini jangan ditaruh di tangan ya. Tapi akhiratlah yang perlu di tangan. Kalau akhirat ditaruh di tangan menurut Ustadz Dery itu kita dapat segala-galanya. Insya Allah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami ini sebetulnya pola pertolongan Allah ya. Dengan merujuk Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu dia kasih kepada kita semua, tapi kita ingin mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz Reno ini luar biasa ya. Kita masjid ini bukan saja Baitul Quran, Baitul Baitullah, Baitul Quran, tapi juga dengan Ustadz Reno Baitul Dakwah untuk anak-anak muda. Kalau yang bapak-bapak itu sudah banyak ya. Ini masjid ini kita memang desain untuk anak muda dengan corak-corak yang warna-warni, karena warna ini memberikan energi. Kalau putih saja itu kurang semangat. Kalau saya itu senang yang warnanya menyala-menyala ya, supaya semangat hidup ini. Kalau putih, di dunia aja kita perhatikan Allah lebih banyak menampilkan warna-warni daripada putih. Sedikit putih. Cuma kebiasaan orang kalau masjid itu putih, suci. Suci itu sebetulnya bukan dari warna, dari hati. Dan kita juga Kak Suhe beberapa kegiatan ada Baitul Muamalah, kita ada program peduli duafa dan peduli lansia. Kita kan passing datang ke rumah-rumah, sungguh sangat memprihatinkan. Ada orang tua ditinggalkan anak, ditinggalkan istri yang laki-laki, luar biasa. Tinggalnya, rumahnya tidak layak. Kita juga sudah membantu program pemerintah menstimulasi sebetulnya program makan gratis bergizi. Baru berapa kali kita coba. Orang lihat masjid ini banyak uang, enggak. Uangnya Senin Kemis, Jumat Sabtu lah bukan. Kalau hari Jumat itu berpikir bisa enggak bayar upah tukang besok. Alhamdulillah selalu ada. Jadi kata orang hebat masjid ini banyak uang, sudah bantu kegiatan sosial, tidak. Semuanya didonasi oleh orang-orang yang para dermawan, termasuk kegiatan malam ini juga. Kita enak masjid ini, banyak orang, Pak Najib bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan sini? Silahkan. Jadi beberapa kegiatan baik dai nasional, termasuk Kak Suhe juga, ya kita cuma nunggu aja, tunggu gawang. Itu ya enaknya. Jadi berkah itu jalan rupanya pertolongan Allah. Tanya datang orang bayar misalnya yang tinggi, artis-artis ke sini yang kayak Angelina Sondak, Umi Pipi, Adi Hidayat, Ustadz Buya Yahya, Ustadz Somad UAS Palembang, tapi bukan UAS, ada kita punya UAS Palembang. Demikianlah kira-kira semoga apa yang dilakukan oleh Ustadz Reno ini akan mendapat pertolongan dari Allah, mendapat berkah dan kebaikan untuk ikhwan dan akhwat, dan juga kedatangan Kak Suhe ini memberikan berkah yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Insya Allah Ustadz Reno ini akan memulai nanti di Sabtu ba'da asar.
Karena malam-malam Palembang ini agak rawan sedikit lah dibanding kota-kota yang lain. Kadang dibuat rawan ya. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat, akan menjadi wasilah kebaikan kelak kita. Allah akan memudahkan urusan kita, dan juga Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman Bangraya, Bapak Dr. Haji Najib Asmani. Beliau senantiasa mensupport kegiatan kami semua di Majelis Satu Cinta, dan kami harapkan teman-teman ikhwan maupun akhwat, para pejuang kebaikan yang insya Allah istiqomah terus hadir ya membersamai Majelis Satu Cinta, karena kita senantiasa hadir esok hari di Sabtu Asar ya, mulai minggu besok. Dan kami infokan juga kepada teman-teman yang belum hadir pada malam hari ini, kami mohon untuk kami persilakan untuk hadir terlebih dahulu. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu live performance dari tim Hadroh Nailur Rahmah, kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nuril ladzi araja sama sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nur
عرج السماء صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين الله ذو الجلال أعطاك الجمال الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور كالوضاح ملك الأرواح نور كالوضاح ملك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى
الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baiklah, itulah tadi penampilan dari tim Hadrah Nailur Rahmah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi sharing time yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Satu Cinta yaitu Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada teman-teman baik Ikhwan maupun Akhwat, kami persilakan untuk mempersiapkan bukunya untuk menulis ya, supaya kita pulang dari sini dapat ilmu, dapat barokah, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami persilakan kepada pembina Majelis Satu Cinta Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallu alaihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya sekaligus yang membersamai anak-anak muda di masjid, Ustadz Dr. Haji Najib Asmani, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai akhir hayat beliau, beserta pengurus masjid lainnya yang juga kita cintai dan kita doakan bersama. Tamu spesial kita malam ini Kak Suhe, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dan terus bisa membersamai setiap jalan-jalan dakwah dan kebaikan Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita ucapkan selamat datang Ustaz di kota Palembang. Alhamdulillah beliau ini cukup sering hadir di Sumsel, dan tentu kita doakan mudah-mudahan panjang umur, panjang amal soleh. Apa teman-teman? Panjang umur, panjang amal soleh. Syukur-syukur panjang amal jariah Kak Suhe ya, insyaallah. Begitu juga dengan ikhwan akhwat semua yang hadir malam ini, terutama sahabat kita juga yang mengajak bersalawat hari ini dari Nailur Rahmah, yang mudah-mudahan salawat yang diucapkan akan menjadi saksi bahwa kecintaan kita semua sama-sama mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan mudah-mudahan tahun ini kita semua ada rezeki berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mau enggak hadirin? Mau serius? Kenapa Ustadz Reno saya harus ada doa bisa ziarah ke makam Rasulullah? Kata Nabi dalam sebuah hadis, siapa yang menziarahi setelah sepeninggalku nanti, kata Nabi, maka seperti dia menziarahi mengunjungiku sewaktu aku masih hidup. Masya Allah. Maka mudah-mudahan yang ngefans dengan Rasulullah tahun ini ada kabar baik, dan kabar baiknya adalah kita bisa bertandang bersilaturahim ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, sekaligus umrah dan haji. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, hadir juga di sini orang tua kami ya, beberapa ibu-ibu yang juga hadir, masya Allah ya, ada nenek juga, masya Allah mudah-mudahan sehat. Ini ada dari panti asuhan juga, masya Allah bunda ya. Mudah-mudahan kita semua doakan ya, yang datang dari jauh, semua perjalanan Allah catat sebagai jalan-jalan yang ditempuh untuk mempersiapkan prepare untuk mudah-mudahan menuju jalan surganya Allah. Amin. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang berjalan menuju jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Maka apa prasangka baik kita dengan Allah yang hari ini datang ke sini, malam Ahad datang ke sini, mudah-mudahan Allah bukakan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa teman-teman, Bapak Ibu semua kalau masuk masjid apa doanya? Apa doanya kalau masuk masjid? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oh salah doa Ustaz. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Jangan salah doa ya hadirin. Itu doa tidur tadi hadirin. Ya, apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya Allah. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Maka orang kalau rajin ke masjid, pulang dari masjid bawa kasih sayang Allah, pulang dari masjid bawa rahmat Allah. Nggak ada lagi marah-marah di rumah, nggak ada lagi bentak-bentak di rumah, nggak ada lagi papa mama marahin anak berlebihan, nggak ada lagi anak yang kurang ajar sama orang tua, nggak ada lagi pemimpin yang korupsi, nggak ada lagi orang zalim sama orang lain. Kenapa? Karena rajin ke masjid, pulang dari masjid bawa rahmat Allah, bawa kasih sayang Allah. Anak muda kalau rajin ke masjid nggak ada lagi pulang dari masjid ya, pulang dari masjid masih boncengan dengan yang bukan mahram, nggak ada lagi yang ngisap narkoba gitu ya, nggak ada lagi yang tawuran. Kenapa? Rajin ke masjid, pulang dari masjid bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf orang yang rajin ke masjid ya, cukup cari perhatian Allah, nggak mau dia disibukkan dengan cari perhatian manusia. Kalau cari perhatian manusia nggak akan ada ujungnya, betul? Betul nggak? Betul nggak guys? Benar ya. Maka oleh karena itu hidup kalau kepengen bahagia, fokus cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana pesan nasihat oleh Kak Suhe ya. Beliau ini trainer pola pertolongan Allah. Pengen ditolong Allah nggak? Pengen ditolong Allah? Siapa di sini yang hidupnya pengen ditolong Allah? Katakan saya. Haji ditolong Allah, umrah ditolong Allah, ketemu jodoh ditolong Allah, pengen dapat pekerjaan ditolong, mau dah. Bahkan mudah-mudahan karena sebentar lagi juga Kak Suhe kita akan jumpa Ramadan ya. Masya Allah sudah di bulan apa ini? Bulan Sya'ban, dikit lagi Ramadan ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah ya. Teman-teman mungkin sering sudah baca doa ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan dari kemarin Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi aku ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan aku di bulan Ramadan. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu bulan cinta. Kalau kata Al-Alamah Abu Bakar Al-Balki ya, bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Bulan Sya'ban bulan menyiram amal, memupuknya. Bulan Ramadan adalah bulan panen amal. Maka jangan sampai orang panen amal kita nggak panen, rugi, betul? Rugi bos, betul? Maka gimana caranya supaya kita road to Ramadan sukses sesuai tema Back to Quran. Apa judulnya? Back to Quran. Maka Ustadz Reno kepengen sebelum saya tutup sesi saya sebentar aja ya, 3 kiat sederhana supaya Ramadan kita berkesan. Berapa? 3 kiat supaya Ramadan berkesan. Mau tidak hadirin? Jadi jangan sampai Ramadan itu tidak membawa kesan dalam hidup kita. Berapa kali Allah jumpakan kita dengan Ramadan, tapi ternyata Ramadan gak membawa pesan besar dalam hidup kita, rugi hadirin. Harusnya Ramadan ini membawa kesan yang besar dalam hidup kita. Gimana caranya Ustadz? Nah maka kita harus tahu dulu, kata Nabi dalam sebuah hadis, rubbas shaimin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Ada orang, kata Nabi ya, Ramadannya sia-sia, cuman dapat menahan lapar dan
Siapa yang rugi? Siapa yang rugi Ramadannya cuma dapat lapar dan haus? Orang yang ketika Ramadan datang tapi masih diisi dengan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Maka apa 3 kiatnya supaya Ramadan kita berkesan teman-teman? 3 hal yang bisa memberkahkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkesan. Yang pertama, taubatan nasuha. Apa? Taubatan nasuha. Janji dengan Allah, kembali ke Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Sebelum masuk Ramadan nih, masih di bulan Sya'ban, taubat ya Allah. Aku yang salah ya Allah. Aku banyak salahnya ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku enggak pengen nakal lagi ya Allah. Cukup ya Rabb. Aku nyesal ya Allah. Dan janji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Kemudian apalagi supaya Ramadan berkesan? Yang kedua, ilmui bekal Ramadan. Apa? Ilmui bekal Ramadan. Bagaimana tentang puasa itu, apa artinya? Oh, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, ya, baik dari makan minum ataupun menjauhkan diri dari perkara-perkara maksiat. Oh, sejak kapan? Sejak terbit fajar, azan subuh sampai ketemu azan maghrib. Selain itu apa? Oh, ternyata bekal Ramadan itu ini loh, hal-hal yang bisa membuat pahala kita terkikis bahkan habis. Kita cari tahu. Tuh. Oh, kenapa ya di bulan Ramadan amal apa yang bisa membantu supaya puasaku ini semakin dicintai Allah? Oh, harus banyak amal. Ternyata amal jariah, kemudian apalagi infak, sodako. Nah, begitu dia ya. Dan diilmuin. Bagaimana cara mencari ilmunya? Datang ke majelis ilmu. Bahkan teman-teman, Bapak Ibu semua, niatkan ya, di Ramadan akan ada penambahan ilmu yang jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Ramadan ini Masya Allah ya, masjid-masjid hidup, kajian online pun banyak ya. Teman-teman di medsos pun bisa menyimak ya. Maka mudah-mudahan barokah untuk kita semua ya. Nah, salah satunya teman-teman bisa hadir di majelis Satu Cinta yang insya Allah mulai Sabtu depan kita akan hadir setiap sore asar berjamaah. Insya Allah siap hadir semuanya, hadirin? Siap hadir Sabtu depan insya Allah? Dan bawa teman-teman yang lebih banyak. Nah, dan yang ketiga, apa yang bisa membuat Ramadan kita semakin berkesan? Yakni lebih dekat kepada Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa kata ulama, bulan Sya'ban ini bulannya para qurra, bulannya para pembaca Quran. Kenapa bulannya para pembaca Quran? Karena saat Sya'ban ini adalah saat yang sangat spesial sekali ya. Dimana kita tahu di Rajab kemarin ya banyak sekali masjid-masjid juga ya yang memperingati juga Isra Mi'raj, Masya Allah ya. Tentang sholat kita sudah diajarin oleh para da'i untuk semakin diperbaiki, semakin khusyuk. Sholat kita on time, tepat waktu, bahkan jaga wudhu. Ini luar biasa ya. Nah, maka Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Quran ya. Ini kata ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Quran. Makanya kalau mengutip kata Abu Bakar Al-Balqi tadi, menyiram amal. Rajab kita sudah mulai tilawah 1 lembar, 2 lembar. Sya'ban banyakin lagi. Sampai nanti Ramadan, insya Allah yang kepengen gaspol one day one juz hajar gitu ya. Atau bahkan mudah-mudahan 3 kali hatam Ramadan, hajar, gaspol, betul? Mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih dekat kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengerti sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah ini ada sunnah qauliyah, apa yang disampaikan Rasul, sunnah fi'liyah, apa yang perbuatan Rasul, sunnah takririyah, apa yang ditetapkan Rasul. Gimana caranya? Baca kitab hadis, tanya ke kiai, tanya ke ulama ya. Sunnah-sunnah yang gampang-gampang dulu. Oh, makan dengan tangan kanan. Kenapa? Oh, sunnah Nabi. Senyum, sunnah Nabi ya. Masuk masjid kaki kanan ya. Kemudian apalagi? Terus pakaian menutup aurat. Apa saja pakaian yang disunahkan Rasulullah. Kenali terus. Kenapa? Semakin cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan ada harapan nanti kita semua di surga, sesurga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan hadir-hadir juga bersama kita ada adik-adik juga dari panti asuhan. Juga kita minta doa mereka ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, ya. Aku dan yang mengurusi anak yatim nanti di surga seperti ini. Nabi mengisyaratkan ya, mendekatkan antar jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah dahsyat ya. Maka ada dari panti asuhan ya, Jami' Sholihin dan juga Al-Islam yang hadir. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita ya, bahwa kita insya Allah kepengen sesurga dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua kalau ada rezeki ya, jangan cuma Ramadan, sebelum Ramadan sering kunjungin panti asuhan di sekitar kita. Sampaikan rezeki Allah yang titipkan kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz Reno terus mengundang kawan-kawan yang hadir ataupun ada yang baru pertama hadir, yuk sama-sama hadir di Majelis Satu Cinta ya. Untuk info selengkapnya jangan lupa di follow Majelis Satu Cinta. Dan Ustadz Reno juga mohon doa. Ustadz masih menanti pengumuman ini Bapak Ibu semua, insya Allah doanya mustajib semua ini ya. Saya lagi ikut audisi aksi Indosiar di bulan Ramadan. Mohon doanya juga semoga bisa lulus dan bisa mewakili Sumatera Selatan ya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum ila liqa ma'asalamah. Nanti kita simak materi dari Kak Suhe tentang anak muda, tentang Ramadan. Mudah-mudahan berkah. Jazakallah Kak Suhe. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Doain terus Majelis Satu Cinta istiqomah dan mudah-mudahan kita semua berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sharing session yang disampaikan oleh pembina Majelis Satu Cinta, Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sharing time kedua yang akan disampaikan oleh bintang tamu kita, Kak Suhe, yang sudah di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kepadanya kami persilakan. Ya, Masya Allah. Ustadz Dr. Haji Najib, Ustadz Reno dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Apa kabar teman-teman semua, sehat? Sehat insyaallah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir juga semoga senantiasa sehat. Tadi Masya Allah sudah dibuka oleh Ustadz Doktor, dilanjutkan juga Ustadz calon doktor. Insya Allah juga segera ini ya. Juga teman-teman yang hadir di sini ya, Kak Suhe diundang sama Ustadz Reno ya. Kami sudah beberapa kali ketemu. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan bertemu kembali. Beliau aktivitasnya sangat padat, Insya Allah. Jadi saya numpang kecipratan ya berkah dari beliau ini insya Allah. Juga Ustadz Dr. Najib yang Dr. Haji ya, yang dulu subuh-subuh sampai syuruk gitu, Ustadz Dokter ya. Beliau cerita juga tadi juga sudah sedikit di-spill bagaimana perjuangan ya bareng-bareng dengan orang-orang baik ya membangun masjid ini ya. Betul-betul pertolongan Allah. Ini masjid pertolongan Allah kata beliau waktu itu ya. Nama siaran TV-nya juga Aku Mataku. Allah kuasa, manusia tak kuasa ya. Makhluk tak kuasa. Masya Allah. Bismillah, hari ini karena rata-rata anak-anak muda juga dibersamai oleh bunda-bundanya anak-anak muda. Saya mau share tentang buku yang kami tulis. Buku yang kedua sama dengan Ustadz Reno juga banyak buku yang beliau tulis ya, judulnya Mudanesia. Mudanesia itu singkatan dari Pemuda Indonesia. Buku yang awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk ditulis ya, jadi berawal dari roadshow saja. Jadi keresahan kita terhadap anak-anak muda. Anak-anak muda ini teman-teman semua sekarang masalahnya lagi banyak enggak? Banyak ya. Di era sekarang inilah bulian untuk anak-anak muda itu banyak sekali, luar biasa ya. Dan setiap kita kayaknya rata-rata pada tahu ya, apa aja anak muda itu sekarang dengan istilah apa aja? Apa istilah anak muda sekarang? Sebutannya apa aja? Generasi kalau Gen Z ya normal itu
Itu ngomongin tentang tahunnya ya. Tapi buliannya apa? Generasi strawberry, pernah dengar? Itu cuman ada di zaman sekarang. Istilah itu dikeluarkan oleh Profesor Renald Kasali dari UI. Dulu nggak ada. Zaman saya masih SMA nggak ada istilah itu. Zaman Pak Haji juga nggak ada, Pak Haji ya. Baru sekarang. Apa maksud generasi strawberry itu? Jadi beliau mencuplik fenomena anak-anak muda sekarang ya, dan banyak juga dari perusahaan-perusahaan yang mengeluhkan anak-anak muda sekarang. Ya, generasi strawberry itu yang dari luar kelihatannya indah, menarik, strawberry. Semua orang ingin memetik. Tapi ternyata ketika dipetik, dipencet, lembek. Itu orang-orang dari perusahaan tuh tim HRD-nya banyak yang ngeluh. Kami biaya untuk rekrut karyawan sangat besar, tapi setelah direkrut sebulan 2 bulan berhenti. Alasannya kantornya nggak asik, teman-temannya toksik, bubar deh. Itu kondisi sekarang. Ya, belum lagi istilah generasi rebahan, generasi instan dan seterusnya. Dan memang instannya lebih instan dari zaman dulu. Ini coba tanya dengan ibu-ibu sekarang. Ya, jadi memang pengaruh dunia digital luar biasa. Tanya dengan ibu-ibu teman-teman semua, Bu, dulu zaman ibu beli baju baru setahun berapa kali? Berapa kali, Bu? Setahun sekali paling, pas lebaran, betul? Anak-anak sekarang setahun berapa kali beli baju? Kadang-kadang sebulan bisa 2-3 kali. Ya, anak-anak kecil sekarang sudah ngerti. Mamah kemarin yang dimasukin keranjang kuning sudah di check out belum? Kalau sudah di check out, hari ini kan sudah di check out ya, nanti nyampe nya kapan? Besoknya dia tanya lagi, kapan nyampe nya? Sampai betulan baru dia bisa happy. Itu generasi sekarang. Anda tanya dengan mamah Anda, mamah dulu mama kenal make up sejak kapan? Sejak kapan, Bu, kenal make up? Bahkan banyak yang mulai kenal make upnya itu bahkan kuliah aja nggak make upan. Zaman saya anak-anak sesama kuliah itu nggak make upan. Anak sekarang make upan sejak kapan? Bahkan bukan cuman SMP, SD, juga anak TK juga sudah ngerti make up, lip balm katanya. Itu zaman sekarang. Jadi memang terkondisi karena memang dunia digital. Anak-anak sekarang tuh sebutannya digital native. Dia lahir bersama dengan dunia digital. Dan memang digital bawa pengaruh, dia seperti pisau. Bisa baik, bisa buruk. Itu pengaruhnya luar biasa. Ya, ada juga istilahnya generasi, ini yang jarang didengar mungkin dengan teman-teman semua. Ada lagi istilah generasi duren. Bukan duda keren, tuh orang zaman dulu itu. Generasi duren itu dari luar, duren tau duren ya? Dari luar kayaknya garang, badannya keker, tapi kalau dideketin lembek juga, malah ada yang melambai. Itu generasi duren, kayaknya keker, berotot badannya, six pack, tapi mentalnya lembek. Duren dari luar tajam, ketika dibuka dia pencet, lembek juga. Itu generasi sekarang. Padahal aslinya kalau kita bicara anak muda, gimana anak muda? Bagaimana Allah menggambarkan anak muda di dalam Al-Quran? Anak muda itu digambarkan dengan sosok yang heroik, satu kekuatan di antara dua kelemahan. Lihat bagaimana Allah menggambarkan anak muda di dalam Al-Quran. Ada sosok pemuda Ibrahim. Gimana? Beliau itu the real me versus everybody. Betul nggak? Satu orang melawan semua manusia termasuk ayahnya sendiri. Nabi Yusuf gimana masa mudanya? Mudah nggak? Sulit sekali. Ya. Orang-orang sekarang lingkungan toksik, langsung bro, overthinking. Beliau bukan cuma lingkungannya, keluarga terdekatnya, semua kakak-kakaknya bahkan bersepakat ingin membunuh awalnya. Itu Nabi Yusuf. Nabi Ismail gimana? Lebih berat lagi. Dari kecil sudah asingkan di padang tandus di lembah Bakkah. Nabi Muhammad masa kecil, masa mudanya mudah atau susah? Susah. Memang gitu sunatullahnya. Sunatullahnya orang-orang hebat tuh dia dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan.
Ya, masa mudanya nggak mudah. Kalau masa mudanya nggak mudah, insya Allah masa dewasanya indah. Nah, gitu. Ya, jadi saya Kak Suhe juga sering komunikasi ke ya beberapa titik-titik yang banyak orang nggak mau datang gitu ya. Kak Suhe datang ke tempat-tempat rehab narkoba, Kak Suhe datang juga ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kalau dulu namanya Lapas Anak, sekarang LPKA gitu Ustaz ya. Ternyata mereka juga orang-orang baik sebenarnya, hanya sedang terkondisi aja. Jadi sebenarnya anak muda itu kalau bicara dasarnya, asalnya anak muda itu hebat. Umar bin Khattab, Bapak Ibu Ayah Bunda teman-teman semua, kalau lagi galau tuh beliau kumpulkan anak-anak muda, minta ide dari anak-anak muda, karena pikiran anak muda tajam cemerlang, ide-idenya brilian, jarang didengar, unik, kreatif, itu anak muda. Maka sekarang nih Ustadz Reno tadi juga sampaikan oleh Ustadz Dr. Haji, jadi program yang istimewa, Baitul Mal sudah jalan, Baitul Quran dan seterusnya, ya muamalahnya juga jalan. Nah, ini dakwahnya versi anak muda. Memang dimulai dari nggak terlalu banyak, walaupun kalau menurut saya ini sudah cukup banyak. Insya Allah mudah-mudahan tambah banyak lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan beliau lagi siap-siap juga insya Allah, mudah-mudahan Ramadan Allah izinkan beliau bersiar di Indosiar ya. Supaya siarnya tambah besar, nanti yang datang sini lebih banyak lagi insya Allah. Niatnya insya Allah dakwah, niatnya insya Allah dakwah. Nah, itulah sebabnya kami buat Mudanesia, untuk menyadarkan anak-anak muda bahwa anak muda itu aset negeri ini. Apalagi sekarang Indonesia ya sedang berada pada masa-masa penting. Indonesia ini sekarang sedang memasuki satu masa idaman sebuah negara. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Indonesia ini sekarang sedang memasuki satu masa idaman semua negara. Semua negara sekarang mau seperti Indonesia. Semua negara. Jepang sudah pernah dapat tahun 50-an. Korea Selatan pernah dapat tahun 70-an. Cina pernah dapat tahun 90-an. Indonesia dapat dan dicetuskan sama presiden, di launch waktu itu 2019. Itu karena Indonesia punya modal besar. 2019 ada visi Indonesia emas 2045. Kenapa? Karena Indonesia punya modal besar yang konon katanya modal ini berlaku untuk Indonesia itu seperti siklus per 600 tahun sekali. Terakhir kali terjadi kondisi seperti sekarang di Indonesia itu 600 tahun yang lalu. Dulu ada kerajaan besar namanya Kerajaan Majapahit. Pernah terjadi lagi kurang lebih per 600 tahun yang sebelumnya, 1200 tahun dari sekarang. Nama kerajaannya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Indonesia sekarang. Dan pemerintah kita pede buat visi Indonesia Emas 2045. Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Salah satunya targetnya teman-teman semua di 2045 ekonomi Indonesia 5 besar terkuat di dunia. Make sense nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Masuk akal cita-cita itu? Kalau bicara modal harusnya masuk akal. Indonesia masyarakatnya, warga negaranya terbanyak nomor berapa di dunia? Yuk, tahu nggak deh? Nomor berapa? Nomor 1 sekarang masyarakat terbanyak di dunia. Negara mana? Negara India. Cina udah lewat. India nomor 2, Cina. Nomor 3 Amerika Serikat, USA. Nomor 4 Indonesia. Kemarin yang ikut Olimpiade lebih dari 100 negara. Indonesia nomor 4. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Negerinya indah nggak? Indah. Kaya nggak? Kaya. Di atas bumi Indonesia kaya, di bawah bumi Indonesia kaya, di darat Indonesia kaya, laut Indonesia kaya. Betul? Darat Indonesia indah, laut Indonesia indah. Modal yang sangat besar untuk jadi negara besar. Setuju? Make sense sebenarnya, masuk akal. Indonesia itu bisa jadi negara yang besar. Satu aja kurangnya. Apa kurangnya? Masya Allah. Ini mau kita bahas. Ya, ini mau kita bahas. Apa masalah Indonesia?
Yuk kita bahas negara yang sudah pernah dapat dan dia akhirnya sukses. Dia akhirnya jadi negara yang sukses. Tahun 70-an, tahun 50-an Jepang sudah dapat yang sekarang didapatkan sama Indonesia. Ini belum di-spill dari tadi ya. Apa? Indonesia sekarang lagi dapat apa? Indonesia sekarang lagi dapat gift, anugerah, namanya bonus demografi. Ulangi, apa namanya? Bonus demografi. Teman-teman tulis di internet tuh langsung keluar. Bonus demografi, apa artinya bonus demografi? Kondisi di sebuah negara di mana penduduk usia produktif, penduduknya usia produktif. Usia produktif tidak sama dengan manusia produktif. Sekarang usianya rata-rata penduduk Indonesia produktif. Ya, sensus BPS 2019, penduduk Indonesia teman-teman semua, 2020 penduduk Indonesia saat ini teman-teman semua kurang lebih 270-an juta jiwa. Dari 270-an juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72%-nya produktif. Banyak apa sedikit? Banyak banget, lebih dari 50% itu banyak. Ini aset besar. Indonesia lagi seneng-senengnya nih. Usianya produktif. Rata-rata kebanyakan anak-anak muda. Ya, majalah besar namanya Forbes Magazine, versi Indonesia juga ada, tulisannya Forbes, pernah dengar ya? Majalah Forbes, versi Indonesia sekarang ada. Kata majalah itu, sebutan untuk Indonesia sekarang berubah. Dulu sebutan Indonesia itu macan Asia yang sedang tertidur. Betul ya Pak Haji ya? Sebutannya dulu gitu, macan Asia yang sedang tertidur. Sekarang berubah. Apa sebutannya sekarang Indonesia? Sebutannya the new tiger of Southeast Asia, macan baru dari Asia Tenggara. Kenapa begitu? Karena sebagian besar anak-anak muda plus melek digital. Sekarang kalau nggak bersentuhan dengan digital, gagal. Setuju? Betul? Ada banyak mall-mall tutup, kalah sama digital. Sekarang yang ngetop apa? Di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Mall banyak tutup, mall banyak sepi. Tanah Abang orang-orangnya protes semua, abang-abangnya. Udah nggak abang lagi itu warnanya. Gitu. Banyak yang protes, betul? Anda pernah dengar dulu mamang-mamang ojek yang protes sama Gojek di Jakarta, betul? Sekarang yang protes itu jadi mamang Gojek juga, betul? Itu fenomena. Dulu ada taksi perusahaan besar protes tuh, sekarang dia kerjasama sama yang dia protes, betul? Itu fenomena. Harus bersentuhan dengan dunia digital. Bersentuhan dengan dunia digital, insya Allah dia viral, terkenal dan sukses. Setuju? Indonesia sekarang sebagian besar anak-anak muda plus melek digital. Jepang dulu isinya anak muda, usianya produktif, manusianya produktif, dia maju. Jepang 20 tahunan jadi negara maju. Tahun 70-an Jepang sudah ekonominya 3 besar terkuat dunia. Korea Selatan dari negara yang hancur karena perang saudara, tahun 70-an dapat bonus demografi. 20 tahunan kemudian tahun 90-an Korea Selatan sudah jadi negara maju. Indonesia tahun 2019 targetnya 2045, 20 tahunan juga. Berarti insya Allah harusnya kita lebih bisa lagi. Cuman Indonesia punya satu masalah besar. Apa masalah besar Indonesia ini? Dengan modal besarnya Indonesia, harusnya Indonesia sudah lama jadi negara maju. Indonesia, Jepang sama Korea Selatan mulai membangun lagi negaranya, membangun kembali negaranya di tahun yang sama, di bulan yang sama, betul? Bulan apa? Bulan Agustus tahun 45. Hiroshima Nagasaki dibom bulan Agustus. Korea Selatan declare proklamasi kemerdekaan, Korea maksudnya, proklamasi kemerdekaan tahun 45 bulan Agustus tanggal 15, selisih cuma 2 hari. Sama-sama membangun di tahun 45, tapi yang kemudian berjaya duluan siapa? Nah, Korea, Jepang. Indonesia kenapa belum? Apa masalahnya? Yuk kita bahas. Apa masalahnya? Masalahnya satu teman-teman semua. Dan ini dikode sama Al-Quran. Masalahnya satu. Apa masalah Indonesia? Ini saya mau ngajak anak muda tuh biar banyak mikirnya. Apa masalah Indonesia sekarang? Minat bacanya rendah.
Solusi umat apa? Allah turunkan ayat. Ayat pertama bunyinya apa? Iqra. Iqra-nya rendah. Jepang minat bacanya tinggi, Korea Selatan minat bacanya tinggi. Se-Asia, Korea Selatan minat bacanya tertinggi nomor 1 se-Asia. Korea Selatan. Jepang nomor 2. Wajar nggak mereka jadi negara maju? Wajar. Karena mau bangun apapun harus ada ilmunya. Nah, tadi termasuk Ramadan juga setelah taubatan nasuha, ilmui supaya Ramadannya berjaya. Diilmui. Mereka paham tentang itu, mereka ngerti. Jepang tuh hancur lebur luluh-lantah. Hiroshima Nagasaki itu pusat ekonominya Jepang. Sama Kaisar Hirohito, kemudian guru-guru dikirim ke Amerika Serikat. Mereka belajar banyak hal, terutama mereka belajar bagaimana Amerika Serikat membangun dunia otomotifnya. Ditiru, dipakai di Jepang, Jepang sukses. Mereka cepat belajar. Minat bacanya tinggi. Korea Selatan nomor 1, Jepang nomor 2, maju. Indonesia minat bacanya tahu berapa? Tinggi atau rendah? Rendah. Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia urutan 60. Nomor 2 dari bawah. Kalau dikumpulkan 1000 orang sekarang, ini nggak nyampe 1000 orang. Ini kita ngomong rata-rata ya. Ada 1000 orang ngumpul dalam satu ruangan, dari 1000 orang itu cuma 1 yang suka baca. Itu Indonesia kita. Dari mana mulai bangkitnya? Dari kita sekarang. Kalau minat baca tinggi, ya ini hukum sebab akibat, ini sunatullah, ini kausalitas, sebab akibat. Kalau minat bacanya tinggi, orangnya pinter-pinter, negaranya maju, jadi negara yang sukses. Itu rumus. Minat baca tinggi, negara sukses. Sebut negara yang minat bacanya tinggi, insya Allah negaranya maju. Yang rendah kayak kita, ya kalau nggak negara miskin, negara berkembang. Kita alhamdulillah diuntungkan dengan kita punya sumber daya. Sayangnya sumber daya kita yang besar dan banyak itu yang kelola bukan kita. Sumber daya tambang emas terbesar ada di mana? Di Timika, Papua. Yang kelola siapa? Orang Amerika Serikat. Betul? Kita yang kerja sama mereka. Nah, kalau kita yang pinter, kita yang kelola. Jadi masalah kita di mana Bapak Ibu Ayah Bunda, teman-teman semua? Di literasi. Ya, kalau versi lengkapnya literasi, bukan cuma tentang membaca tapi memahami, bukan tentang buku aja tapi berbagai macam hal. Itu juga yang bikin kita gampang kesebar hoax ya. Karena literasi rendah. Baca dikit menarik share. Gimana solusinya? Ayo, banyak baca teman-teman semua. Ya, banyak baca. Yang hobi baca angkat tangan. Dikit. Ada itu biasanya anak-anak yang angkat tangan. Yang dibaca apa? Komik. Itu beda. Baca itu goalsnya ini ada pemahaman yang bertambah. Kalau baca komik itu menghibur diri. Bagus, boleh juga. Tapi kalau yang sukanya cuman itu aja, komik, novel, itu bagus. Bagus. Suka baca novel itu bagus. Ini sastra, cara ngomongnya juga indah. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ya, nggak cukup sampai di situ. Peradaban tertinggi terbesar itu dipegang sama peradaban Islam. Setuju? Ada buku judulnya 1001 Muslim Invention. Ternyata peradaban modern sekarang diwarisi sama peradaban Islam. Penemu kamera. Kamera itu ternyata dari bahasa Arab ya. Al-kamera. Kamera pertama namanya kamera obscura, yang nemuin Ibnu Al-Haytham. Dokter spesialis bedah pertama yang nemuin orang Islam. Alat bedahnya masih dipakai ribuan tahun setelah dia temukan alat bedah itu. Namanya Abul Qasim Al-Zuhrawi. Pesawat terbang, siapa yang pertama kali mengudara di dunia? Bukan Wright Brothers. 1000 tahun sebelum itu ada Abbas Ibnu Firnas. Peradaban modern diwarisi sama peradaban Islam dan sekarang sudah diakui dunia. Minat bacanya tinggi, senang baca. Dulu perpustakaan terbesar di dunia namanya apa? Apa namanya? Perpustakaan terbesar di dunia dimiliki sama peradaban Islam. Apa namanya? Apa namanya? Rumah Kebijaksanaan Baitul Hikmah. Pernah dengar? Pernah dengar? Itu Islam punya semua.
Masalah kita minat baca, yuk kita naikin. Tapi supaya nanti di closing sama Ustadz Reno ya. Tapi teman-teman semua, minat baca aja sesungguhnya kalau untuk hidup bahagia nggak cukup. Kalau sukses aja cukup. Tapi kalau plus dengan tenang hatinya nggak cukup. Kenapa? Mari kita bahas. Teman-teman semua, kita semua sepakat Jepang dan Korea Selatan negara maju. Setuju? Teknologinya canggih, setuju? Yuk kita bicara tentang Jepang. Kalau ngomongin teknologi, apa yang terkenal dari Jepang? Otomotif dan elektronik, betul? Sony, dari mana tuh Sony? Jepang. Kalau motor apa aja yang dari Jepang? Honda, Kawasaki, apa lagi? Yamaha, Suzuki, motor-motor Jepang. Elektronik apa aja yang dari Jepang? Hampir seluruhnya gitu ya. Kalau Korea Selatan apa yang terkenal? Samsung. Menariknya Samsung itu bukan cuma HP. Dulu terkenalnya HP. Sekarang ada nggak AC merek Samsung? Mesin cuci merek Samsung? TV merek Samsung? Dipegangnya semua. Canggih. Hiburan yang canggih dari mana sekarang? Korea Selatan, Jepang. Ibu-ibu nangis nonton drama Korea. Anaknya nangis gara-gara ibunya gak masak karena drama Korea. Drakor. Canggih. Jadi teman-teman semua, kalau bicara sukses, mereka negara yang sukses. Mereka negara yang maju. Mereka minat bacanya tinggi. Orangnya cerdas-cerdas, teknologinya canggih. Masalah mereka cuma satu, tapi ini masalah terbesar di dunia. Mereka berupaya untuk kendalikan, nggak bisa. Terutama ketika COVID kemarin, wah luar biasa, melonjak lebih tinggi lagi. Apa masalah terbesar mereka dua negara ini? Tadi masih ingat ya, minat bacanya tertinggi nomor 1, nomor 2 se-Asia. Tapi masalah mereka tertinggi, tuh 5 besar tertinggi sedunia. Kalau minat baca nomor 1 Finlandia. Tinggian Korea apa Jepang? Korea. Ya, tingkat bunuh diri di Korea lebih tinggi daripada di Jepang. Di Korea itu ada namanya sekolah kematian. Jadi anak-anak muda jadi dikumpulin, dimotivasi gitu, kayak gini sekarang ngumpul dimotivasi, ya. Jadi kayak pesantren gitu. Nanti ada satu waktunya mereka itu seperti di muhasabah, kontemplasi. Ya, di depan mereka nanti ada peti mati, kemudian ada foto mereka dan dikasih tahu nanti kalau kamu sudah mati begini begitu dan seterusnya. Namanya sekolah kematian, supaya mereka kalau ada masalah dikit-dikit nggak obses sama kematian, karena nanti kalau sudah mati nggak enak. Tempat favorit mereka bunuh diri namanya Sungai Han. Itu Ustadz Hanan Ataki juga pernah menyampaikan, namanya Sungai Han. Di Sungai Han itu di dinding-dindingnya ditulis kata-kata motivasi. Ada banyak kata-kata motivasi supaya yang mau bunuh diri nggak jadi. Di sekitarnya ada telepon umum gratis supaya yang mau bunuh diri izin dulu sama ibunya. Nanti ibunya nangis-nangis dia nggak jadi bunuh diri, nggak berhasil juga. Di Jepang saat COVID kemarin ada kementerian khusus namanya Kementerian Kesepian untuk screening anak-anak yang lagi buat status galau, didampingi supaya nggak bunuh diri, nggak berhasil. Kenapa? Apa masalah mereka? Minat bacanya tinggi. Kesuksesan dia punya, orangnya kaya-kaya, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Ya, mereka punya kuasa, guys. Lu punya kuasa, gitu ya, tahu ya kayak gitu ya. Ya, mereka punya kuasa, mereka punya kecerdasan, mereka punya kekayaan. Bahagia nggak? Enggak. Ternyata Bapak Ibu Ayah Bunda, kekuasaan, kecerdasan, kekayaan tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Dan saya yakin sekali ngomong ini. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Fir'aun dia punya kekuasaan yang tinggi. Bahagia nggak dia? Ibu-ibu Fir'aun itu sama anak bayi baru lahir, insecure dia, takut, langsung overthinking deh. Bahaya nih, nggak bahagia deh. Ya bahkan disampaikan kalau ada ibu-ibu dia mau melahirkan, zaman dulu belum ada USG.
Ditunggu sama dua algojo. Kalau yang lahir anak laki-laki, jebret langsung dibunuh. Insecure dia sama bayi laki-laki. Semua bayi. Semua bayi. Semua bayi. Nabi Musa aja lolos. Semua bayi. Kekayaan bikin bahagia enggak? Enggak. Korun bahagia ya Korun? Enggak bahagia, hartanya banyak. Ya, dalam gudangnya itu dikumpulkan banyak sekali emas-emasnya, digembok dengan gembok yang besar, yang bahkan kuncinya harus dipikul dengan beberapa orang. Insecure, takut, dan dia hobi flexing supaya dia merasakan kebahagiaan. Hai orang-orang miskin, lihat aku kaya, aku kaya, aku kaya. Itu sosial media sekarang. Dia etalasenya dulu pamer di jalanan, flexing. Kalau sekarang flexingnya sosial media jadi etalasenya. Itu orang-orang yang nggak bahagia. Dia butuh validasi dari orang lain. Ya, kekayaan nggak jamin bahagia. Kecerdasan jamin bahagia? Enggak. Fir'aun punya tangan kanan namanya Haman, orang paling pinter waktu itu. Diminta sama Fir'aun, hai Haman, bangunkan bangunan yang tinggi, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Mau dibangunin, nah, itu bodoh berarti dia. Kekuasaan, kecerdasan, kekayaan tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu berada di mana? Di hati yang ingat sama Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Hanya hati orang yang beriman kepada Allah yang bisa merasakan kebahagiaan. So kita tahu jawabannya. Kenapa Jepang dan Korea Selatan mereka nggak bahagia? Karena Jepang memang negara maju, Korea Selatan memang negara maju, tapi secara spiritual mereka nggak maju. Korea Selatan lebih dari 70% masyarakatnya ateis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Korea Selatan. Jepang kebalikannya. Nah, coba simak baik-baik teman-teman, tune in nggak nih? Di Jepang teman-teman semua, jumlah penduduknya lebih banyak, mohon maaf, jumlah penduduk yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Apa maksudnya? Kalau di Indonesia penduduk muslim 80-an%, sekarang 86 kalau nggak salah. Di Jepang jumlah penduduk yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya 100, yang beragama 300. Tahu kenapa gitu? Karena satu orang Jepang agamanya 3, agamanya 2, suka-suka mereka. Nah, lahir auto Shinto, semua orang Jepang lahir auto agamanya Shinto, percaya dengan benda-benda, bukan cuma matahari. Nanti kalau mereka menikah agamanya beda lagi, meninggal agamanya beda lagi, suka-suka mereka. Kalau kita enggak gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi solusinya apa? Solusinya iman, takwa. Kalau kita naikin minat baca, insya Allah kita sukses 20 tahunan kemudian. Tapi belum tentu bahagia. Maka kita tahu sekarang, mereka itu enggak lengkap baca ayatnya. Ya, mereka tuh cuma ikra doang, padahal lengkapnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita punya itu, tinggal praktek aja sekarang. Wasilahnya ada nih, majelis satu cinta. Ya, udah banyak-banyak ngumpul, ajakin teman-teman semua. Yuk kita kumpul, kita ilmui. Masuk Ramadan diilmui. Indonesia itu sebenarnya, masya Allah itu berkah banget tuh Indonesia. Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal? Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu Masehinya, tapi kalau Hijriahnya 9 Ramadan. Bukan. Hari Jumat bulan Ramadan. Yaumul Mubarak, hari raya umat Islam, bulannya bulan paling mulia. Makanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno angkat tangan baca doa. Anda buka fotonya, ada itu. Indonesia itu Allah berkahi, negara yang Allah berkahi. Cuman kita aja nggak banyak baca kode-kode itu. Kodenya kencang banget, kuat banget. Indonesia itu merdeka karena apa? Orang zaman dulu Pak Haji kalau ditanya Indonesia merdeka karena apa? Bambu runcing katanya. Nah, itu berarti dia memberhalakan makhluk. Makhluk tak kuasa, dia nggak baca ini nih. Harusnya dia ikut di sini ya.
Aku mataku gitu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kok bisa bambu runcing bisa buat Indonesia mereka? Nggak bisa. Indonesia mereka karena apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia merdeka karena apa? Rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah, pertolongan Allah dan keinginan luhur. Innamal a'malu binniyat. Indonesia itu dasar negaranya la ilaha illallah, ketuhanan yang maha esa. Merdekanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Hari merdekanya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan. Wah, kurang apa lagi? Gitu. Masya Allah. Ya. Jadi udah bismillah ya. Jadi kita mulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau anak mudanya rajin baca, insya Allah. Ini ada banyak perubahan-perubahan untuk negara kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf lahir batin. Ya insya Allah ya besok ya mudah-mudahan subuh ada. Ini kajian untuk bunda-bunda kalau ini. Tapi calon bunda juga boleh. Calon yang bakal manggil yayangnya bunda juga boleh ikutan ya. Di masjid ini juga. Subuh pada subuh sampai syuruk insya Allah. Ya. Insya Allah ada lagi. Setelah itu baru kita nanti ada kelas di apa namanya? 101 Hotel ya. Nah, gitu. Mohon maaf lahir batin. Semoga besok bisa silaturahim lagi. Ya, boleh hadir. Judulnya menemukan rasa sebagai orang tua. Nah, yang rasanya sudah banyak berkurang gitu ya, besok kita jumpa. Yang mau jadi orang tua besok juga boleh hadir. Kak, saya baru 12 tahun, boleh datang ajak orang tua aja gitu ya. Biar nanti pas datang ada bimbingan orang tua. Nanti ada tulisannya itu BO. Ya kan? Bimbingan orang tua gitu. Boleh. Itu insyaallah barakallahu fikum jami'an. Teman-teman semua sudah berada di tempat yang tepat. Tolong hidupkan supaya majelis-majelis ini banyak. Ya, Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah itu menghidupkan majelis iman namanya. Slogan beliau terkenal hayya nu'minu sa'ah. Ah, ini tempatnya nih. Masjid hidup, negara kita insyaallah bukan cuma sukses tapi juga berkah. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurah limpahkan berkah dari langit dan bumi. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sesi sharing time yang disampaikan oleh kedua bintang tamu kita, yaitu yang pertama pembina Majelis Satu Cinta Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama, serta bintang tamu kita kedua yaitu Kak Suhe. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan dari ikhwan maupun akhwat apabila ingin bertanya mengenai materi pada malam hari ini atau di luar dari itu boleh kami persilakan. Iya, Masya Allah. Kami persilakan kepada ikhwan maupun akhwat, ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ada yang mau nanya? Oh, Masya Allah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya nyebutnya Kak Suhe atau Kak Suhe nih sebenarnya. Kak Suhe berarti. Di sini saya mewakili saya masih terbilang Gen Z ya berarti Kak ya. Saya mewakili Gen Z menyatakan bahwa kami sejujurnya nggak terlalu rendah sih literasinya. Jadi yang saya bisa katakan, saya ingin sedikit mengkoreksi bahwa kita ini menurut Institut UNESCO, tingkat literasi global kita ini sebesar 86%. Itu tingkat literasi global dan kita menempati posisi 112. Dan
Sebentar, nanti saya akan ngasih penjelasan dulu Kak, dan ada pertanyaan sedikit nantinya. Seperti yang kita tahu, dan yang pasti tingkat literasi tertinggi dipegang oleh Finlandia. Nah, kita tahu bahwa walau tingkat literasi kita tinggi, itu tidak memungkinkan bahwa kita akan menjadi bahagia, entah itu lahir maupun batin. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan saya, dengan negara kita yang saat ini, apakah lebih baik kita mengutamakan iman kita atau pengetahuan kita? Karena kita tahu sekarang walaupun kita memiliki tingkat literasi yang baik, kekayaan yang banyak, dan juga istilahnya seperti barangkali kalau bisa dibilang pintar lah kalau seperti dalam satu kata. Nah, sedangkan kita tahu di Indonesia ini, walaupun kita yang apa adanya ini, kita masih mengedepankan iman dan takwa kita. Nah, lantas apakah lebih baik negara tersebut atau negara kita? Nah, kalau seandainya di antara kedua negara tersebut tidak ada yang bisa dikatakan baik, lantas negara mana yang bisa kita contoh dalam hal ini, yang baik secara iman dan takwa dan juga secara literasi ataupun kepintarannya kita bisa contoh? Baik, itu saja. Iya, saya setuju kalau Gen Z-nya literasinya tinggi tapi nggak dalam kan ya. Makanya sekarang tuh pemerintah dia buat deep learning, betul nggak? Jadi kenapa nggak tinggi? Karena dia membaca tapi dia nggak berguru. Setuju? Dan itu masalah kita juga. Jadi Indonesia, anak-anak muda itu sekarang mereka dikenal dengan istilah flooding information, too much information. Informasinya banyak, makanya mereka overthinking. Orang tua zaman dulu enggak, makanya Indonesia zaman dulu hancur, betul? Karena memang minat bacanya rendah. Jadi itu memang penelitian yang dulu itu yang terjadi, yang ngerasain dampaknya kita. Sekarang yang kitanya banyak membaca tapi nggak terbimbing. Orang-orang Jepang dan Korea Selatan mereka senang baca dan dari kecil itu bacanya budaya, betul nggak? Kalau kita enggak, setuju? Nah, itu masalah kita. Jadi memang minat baca sekarang bacanya sudah mulai banyak, tapi bacanya dari sini. Dan ini juga banyak bikin anak-anak muda galau. Kalau dia bacanya benar, harusnya dia nggak overthinking. Setuju nggak? Itu masalah kita. Kita juga baca tapi nggak deep. Gitu ya. Jadi kalau disurvei sebenarnya itu banyak banget. Teori-teori itu masih banyak bisa dibantah. Setuju ya? Penelitiannya banyak banget. Ada penelitian yang di-share sama ustadz ini, dokter ini, itu disangkal. Oke, memang datanya ada juga, betul? Tapi kalau bicara tentang deep learning memang juga enggak. Benar enggak? Ya, kenapa? Karena enggak ada guru. Mereka berguru dengan dunia maya. Nah, itu banyak juga dikritisi dengan akademik kan ya, dengan orang-orang akademisi. Setuju? Sampai itu setuju. Nah, kemudian gimana supaya Indonesia ini betul-betul terbangun? Rumusnya tetap sama. Kalau saya pegangannya dengan sejarah yang udah jadi aja. Indonesia Islam runtuh kan jawabannya sederhana, betul nggak? Kenapa Islam runtuh? Kenapa Islam runtuh? Karena dia udah kejar dunia. Benar kan ya? Orang-orang yang sekarang kalau dia cuma ngomongin minat baca, dia akan definisikan sukses sebagai orang-orang kebanyakan definisikan success is getting what you want. Betul nggak? Sukses itu Anda punya mimpi, Anda kejar mimpi Anda dapat, itu sukses. Itu yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan, betul? Tapi kalau mereka nggak dapat, mereka overthinking, mereka bunuh diri. Itu yang terjadi juga di Jepang dan Korea Selatan, betul? Setuju? Jadi gimana, apa yang harus kita lakukan? Ini fase pendidikan versi Islam. Sudah nikah belum, Mas? Kan tadi, karena Gen Z sekarang banyak yang sudah ini juga ya, walaupun tingkat dernya juga luar biasa kan ya, gitu ya. Karena tadi itu ya, kayaknya asik nih, kayaknya seru nih, mumpung belum ini. Pendidikan itu gimana? Pendidikan dalam Islam itu 3 fase. 3 fase, pernah dengar pasti ya?
7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Jadi didik manusia itu 7 tahun pertama. Kalau orang kan sering dengar istilahnya apa? 7 tahun pertama perlakukan anakmu seperti apa? Seperti raja. Karena 0 sampai 7 nih otaknya belum berkembang dengan baik. 7 tahun itu baru tuh mulai fase tamyiz istilahnya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama fokusnya apa? Iman. 7 tahun kedua fokusnya apa? Syariat. 7 tahun ketiga dibimbing untuk jadi manusia yang bagus dalam ibadah, khalifah dakwah. Baru nanti setelah itu dia optimal jadi manusia. Nah fase ini juga banyak lewat. Jadi pendidikan utama itu keimanan, baru nanti bicara tentang aturan-aturan gitu. Jadi basicnya kenapa Rasulullah itu Masya Allah tabarakallah luar biasa gitu, karena yang dibangun basis pertamanya apa? Mekah itu yang dibangun apa? Yang dibangun di Mekah apa? Tauhid saja. Setuju? Ketika di Madinah baru tuh dibenerin semuanya. Tauhidnya tetap nggak? Tetap, simbolnya masjid. Setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Dipersaudarakan, berarti sosial. Setelah itu apa lagi? Bangun pasar, berarti finansial. Semuanya dibenerin. Tapi utama tetap iman dulu mas bro. Jadi udah bener nih, ayo kita ramein forum-forum kayak gini supaya nanti kalau sukses dia nggak kena iblis sindrom, dia nggak kena Abu Jahal sindrom, dia nggak kena Korun sindrom. Iblis sindrom itu gimana? Yang ana khairu minhu. Abu Jahal sindrom itu apa? Kalau dia sukses dia bicara tentang senioritas. Ada orang yang mau sukses, anak kemarin sore. Ya. Korun sindrom itu yang gimana? Kalau dia dapat sesuatu, apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada padaku ini karena ilmuku. Benar kan ya? Jadi kalau spiritualnya kebentuk, jadinya keren. Nah, kalau dari wajah-wajah ini spiritualnya mantap ya. Bajunya warna hijau, pakai sarung warna hijau, pakai kacamata, rambut belah tengah. Ini Gen Z banget tadi. Ini nanti kapan-kapan duduk di sini juga nanti insya Allah. Ya, kayaknya tim Ustadz Reno juga ada ya, karena otaknya cemerlang ya. Khasnya pemuda Umar bin Khattab ini. Ya, kritis, dia pakai data lagi. Barakallahu fikum jami'an. Sip, mantap antum, keren. Lanjut banyak-banyak baca. Dan ajakin iman teman-teman ini kita buat kuat ya. Karena udah terbukti peradaban Islam besar tuh karena mulainya dengan iman kan ya. Hancurnya gara-gara iman runtuh, udah itu aja. Ini yang hebat-hebat sekarang masalah mereka tuh cuma iman aja. Kita lihatnya pakai kacamata iman tuh ya. Setuju? Deal? Kelar? Kalau ngomongin psikologi itu sekarang sudah mulai balik ke psikologi Islam. Nah, itu dibahas lebih dalam lagi. Ya cukup insya Allah. Mudah-mudahan banyak yang kritis-kritis kayak abang kita barusan ya, tambah kritis tambah bagus karena ilmu itu berkembang kalau ada pertanyaan. Setuju? Bahkan tuh karena pertanyaan Umar bin Khattab turun ayat Al-Quran. Tapi kalau banyak dihibur-hibur aja semangat, ayo hebat, nggak asik teman-teman. Barakallahu fikum jami'an. Keren ya, mudah-mudahan nih pertanyaan ini memancing yang lain mau datang lagi. Next nanti pengampunya Ustadz Reno ya, insya Allah pasti lebih dahsyat lagi ya. Saya banyak belajar dengan beliau ini, keren ya beliau ini, Masya Allah. Sip, cukup? Ada lagi? Yang akhwat, biar afdol, biar lengkap. Yang ikhwan sudah, keren lagi pertanyaannya ya. Harusnya anak muda itu jangan mau dibully gitu kan ya, bilang kami literasinya begini. Cukup? Ya. Mau ini. Kami Gen Z kak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Wahyudi. Mungkin langsung saja kak bertanya. Mungkin bukan lebih bertanya sih, minta motivasinya. Terkadang Gen Z ini dalam baca itu kan, dalam satu halaman setengah halaman aja itu udah bosan gitu kan, apalagi mau banyak-banyak baca buku. Nah, bagaimana mengatasinya
kita itu supaya tetap semangat, tidak mudah bosan? Apakah ada rewangnya dalam baca buku tuh, apa kopi, apa waktu yang tempat? Mungkin kakak Suhe untuk memberikan wejangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Reno lah. Nanti Ustaz Reno yang ini ya. Gitu ya. Memang kalau penelitian, ada penelitian juga ya. Anak muda itu nggak senang baca tulisan sekarang. Jadi yang ramai TikTok sama Instagram. Itu maksudnya. Jadi dia banyak tahu tapi taunya permukaan. Gitu ya. Jadi memang harus berguru. Jadi resep sukses ini saya dapat dari guru juga. Ini mudah-mudahan bisa jadi pegangan supaya nggak taunya cuma permukaan. Jadi nanti ya bahan berdebatnya banyak, tapi kalau ketemu akademisi ya mentok juga. Resep sukses itu teman. Ya kalau mau suksesnya panjang, ya teman. Pertama harus punya mimpi yang menyentuh secara emosi, tersentuh emosi. Jadi teman-teman semua buat dreams yang menyentuh emosi. Bukan cuman keinginan, tapi impian yang menyentuh emosi. Itu yang bikin orang bergerak. Dia punya tujuan. Ya naik bus tapi nggak tahu mau kemana ya. Galau juga tuh. Nah banyak orang yang sekolah sekarang dia belum ngerti mau kemana. Itu harusnya juga disupport sama orang tua. Ya datanya ada, nanti teman-teman searching 87% mahasiswa salah jurusan. Ya 87%. Banyak apa dikit tuh? Banyak. Ya. Jadi yang pertama harus punya mimpi yang menyentuh emosi, bukan cuman karena keren-kerenan gitu. Anak muda kan masih bisa coba-coba. Enggak, kuliah itu kalau bisa udah sekali aja gitu ya. S1 jurusannya benar gitu kan, sesuai dengan passion istilah sekarang gitu ya. Jadi satu harus punya tujuan yang menyentuh emosi. Yang kedua harus punya model. Itu yang bikin kita tambah semangat. Mimpinya jelas terus punya model. Saya mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Saya tertarik sama dokter titik-titik. Kalau dokter itu punya referensi macam-macam ya. Ada dokter yang kontroversi, ya kan? Ada dokter macam-macam lah gitu. Ya, atau saya mau jadi ustadz. Kenapa mau jadi ustadz? Saya terinspirasi dari Ustadz Reno gitu misalnya. Gitu ya. Atau saya terinspirasi dari Ustadz dari Sulaiman. Saya terinspirasi dari Ustadz siapa gitu. Itu model. Ya, kemudian harus punya ya M-nya tasdid ya. Tersentuh secara emosi, TE, M pertama model, M yang kedua mentor. Ya harus punya mentor. Supaya enggak terlalu banyak waktu yang dihabiskan dengan informasi yang ternyata cuma gaji bukan daging. Ya, jadi harus ada mentor yang ngarahin kita. Rasulullah punya mentor enggak? Punya enggak? Siapa mentornya? Allah langsung melalui malaikat Jibril. Apa bedanya pemain bola tarkam sama pemain bola timnas? Nah, beda di coachnya, ya di pelatihnya. Ya, TE, M tasdid, an tuh lingkungan, circle. Ya harus ada yang support. Ada gitu aja. Ya, kenapa baca kita nggak terlalu? Ya kalau menurut saya kalau yang tadi dibenerin, insya Allah bacanya benar. Gitu ya. Kita belum ketemu circle yang pas saja. Gitu. Ini circle-nya pas, nanti punya mentor yang pas, ya, punya model yang oke, impiannya juga nanti bisa berubah juga. Bisa dari atas, bisa dari bawah, mangga mana yang paling enak aja, mana yang dapat duluan. Yang penting kejar semua yang tadi. Sip. Teman-teman semua, berat enggak ini? Aman ya? Enggak ya? Mudah ya insya Allah ya. Silahkan Ustaz Reno. Saya kira betul ya, circle sama mentor. Jadi kita banyak berorganisasi. Kalau dulu kan tingkat pelajar itu ada PII, ada HMI, ada Senat. Jadi membuat banyak link akses. Kalau kita sering berdiskusi, kalau kita diam aja kan malu, ada topik. Jadi, mahasiswa juga harus banyak bertanya. Orang yang, nah ada perasaan malu di dalam diri kita kalau tidak bertanya.
Dengan bertanya itulah kita banyak membaca. Itu kira-kira. Kalau saya punya anak-anak dari kecil, kita belikan buku. Kopinghu apa buku apa yang kecil-kecil yang Jepang itu buku. Lama-lama besarnya dia hobi membaca, dibiasakan bersahabat dengan buku. Ada pemimpin kita tidak bersahabat dengan buku. Ya, ada pemimpin kita kalau ditanya ya tak tahu semua, cara bicaranya bagus, apa sistematis, mengena, banyak membaca. Jadi kalau kita mau itu masuki organisasi, kan ada circle-nya itu. Ada mentornya, senior-senior kita, dan kita juga banyak akses dan banyak piknik. Kalau enggak banyak piknik, itu kira-kira ya. Saya kira dari sini saja saya lihat tidak ada bertanya. Saya kalau mahasiswa dulu selalu bertanya. Nah, bertanya itu kita harus membaca dulu. Supaya pertanyaan kita itu jangan kelihatan kita itu bodoh. Banyak orang bertanya makin kelihatan bodoh kadang. Saya kira itu ya, masuk circle mana? Ini circle sebetulnya. Circle kelompok diskusi. Sekarang ini Pak sulit, saya sebagai dosen aja ngajar itu tidak diperhatikan oleh mahasiswa. Karena mereka harus lulus dengan nilai A semua, 85% harus nilai A. Itu kebijaksanaan dari pimpinan yang tidak benar itu. Ya kira-kira begitu ya, saya kira pendapat circle dan mentor. Kalau saya sekarang banyak membaca Al-Quran. Minimal target khatam 1 kali, istiqomahnya sebulan. Alhamdulillah. Dan itu banyak circle-nya kita membaca Al-Quran itu. Ada yang 1 juz 1 hari, ada ini sebulan 1 juz ya. 1 juz. Itu kira-kira. Baca Quran enak, apalagi dengan tahu terjemahannya, tahu. Itu saja saya kira. Saya sependapat dengan Ustadz itu circle. Ini gunakanlah Pak Ustadz Enang circle-nya. Tinggal ini sudah ada, mentornya sudah ada. Tinggal mungkin kontennya apa supaya memotivasi untuk mereka. Kalau mereka sudah mau bertanya Pak, itu keren. Berarti mereka akan mempersiapkan diri untuk membaca. Nah, bagaimana orang itu mau bertanya. Itu kira-kira. Jadi tumbuhkan semangat motivasi untuk bertanya. Kalau bertanya kita akan malu kalau ditanya orang tidak bisa menjawab. Saya kira itu ya. Baiklah, itulah tadi sesi tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman sudah jelas semua ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas ya, boleh langsung aja ke Kak Suhenya ya, nanya-nanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi dan yang lain-lain tentunya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu doa dan muhasabah. Mari kita teman-teman berdoa kepada Allah SWT mengenadahkan tangan kita yang akan dipimpin oleh Kak Suhe. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita berdoa teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya berikan waktu 2 menit, kita semua berdoa, hadiahkan doa terbaik untuk orang tua kita, silakan, keluarga kita. Dan bagi yang sudah punya anak juga silakan doakan anaknya. Doakan juga saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka dijaga oleh Allah. Dan juga kita hadiahkan doa untuk orang yang ada di kanan
kiri, depan belakang kita yang duduk sama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah jaga siapapun yang duduk sama-sama di sini. Doain juga Kak Suhe, doain juga Pak Haji Najib, doain Ustaz Reno, dan doain yang kepengen kita hadiahkan doa. Siapapun yang mendoakan orang lain, kebaikan itu akan kembali kepadanya, dan mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah ya Allah majelis kami majelis yang diberkahi ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki dari-Mu ya Allah, yang berkah, yang banyak, yang halal, yang kami mendapatkannya tidak bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah yang maha menyaksikan, saksikanlah ya Allah, kami yang datang ke sini adalah para perindu Ramadan ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Bimbing kami menggapai Ramadan yang berkesan dan menggapai kemenangan ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami sampai rumah ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Istiqamahkanlah kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami tahun ini berangkat haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai berjumpa insyaallah Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa muhasabah yang dibacakan oleh Ustadz Reno dan Kak Suhe, maka usai sudahlah acara kita pada malam hari ini di kajian Majelis Satu Cinta yang bertempat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kota Palembang. Dan kami ajak, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, kembali kami mengingatkan kepada ikhwan maupun akhwat ya, untuk minggu depan kita akan beralih ke Sabtu sore.